Hai, halo, kembali lagi di Ngorong Ngobrol Karo Antropologi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang circle pertemanan. Oke, kenalin, nama aku Caulania Putrianto sebagai host di episode kali ini bersama partner aku. Halo, kenalin aku Alina sebagai teman khas Jalala. Dan di sini kita juga udah ditemenin sama dua kerabat kita. Halo, aku Sabin. Halo semuanya, aku Anissa. Halo Kak Sabin, Kak Nisa. Gimana nih kabarnya hari ini? Ngantuk sih jujur. Jujur baru bangun. Sama dong. Kalian gak ada kelas hari ini? Jujur aku gak ada karena aku kalau Jumat libur. Kalau aku Bolos ya? bolos ya, biasanya juga kayak gitu ya. Bolos guys. Coba tunjukin outfitnya dulu. Coba tunjukin outfitnya dulu. Oke, ke kampus. Yes, and be proud. Yeah, girl. Yes. Bebas guys, ilmu bebas. Oke, lanjut. Kalian ini di perkuliahan ini ikut organisasi nggak sih? Kayak kesibukannya apa akhir-akhir ini? Aku sendiri sih aku ikut himpunan sama BEM sih. Sekarang lagi nyambi kerja aja. Himpunan apa tuh kalau boleh tahu? Himpunan mahasiswa antropologi Kawan ya. Kalau Kak Sabin, Aku sendiri semester ini aku ikut himpunan sama kayak Nisa, kita sama-sama Mika. Perfect juga kita berempat sama-sama dari kawan. gue Sabin, gue Mika. Setuju nih. And so far. Bisa tadi katanya kerja ya? Iya benar. Kalau boleh tahu kerja di mana? Aku kerja di Jangli guys. Kalau yang nggak tahu Jangli itu Bukan orang Tembalang kali ya kalau Iya, nggak tahu benar. Jangli. Masa nggak tahu Jangli? Siapa yang nggak kenal Jangli? Jangli kepanjangannya Janggal. Udah. Oke, Nisa kalau kerja mungkin malam ya apa sambil pas kuliah atau pulang kuliah apa gimana? Aku kebetulan dapat shiftnya dari jam 4 sampai jam 12 malam. Lama ya. tapi bisa nggak bagi antara waktu kerja, organisasi, dan kuliah, tugas? Sejauh ini sih masih bisa-bisa aja ya, karena aku gabut kalau nggak ngapa-ngapain. Alhamdulillah ya. Harus berkegiatan. Ekstrovert banget ya berarti ya. Sampai ikut videoin motor-motor yang lewat di Jangli. Iya betul. Aku temenan sekarang sama aku. Kalau kalian sama calon sendiri sekarang sibuknya ngapain aja? Kalau aku selain sibuk ini nih Mika dan podcast nih. Podcastnya. Nah, aku juga sibuk organisasi sama kayak kalian di Mika. Aku juga ikut di BEM. Sama aku juga sibuk kuliah. Kalau aku sendiri sih aku ini ya kuliah sama ikut himpunan di kawan sebagai mikat juga udah sih gitu aja karena ini juga menurut aku udah kayak lumayan bikin agak sibuk dikit ya walaupun emang nggak sesering itu tapi bikin energi keluar. Apalagi tugas sekarang banyak Nah banget ya. bener-bener kita turun ke lapangan dulu ya. Jadi setelah kita lihat nih kalau kita ternyata nggak cuman berhenti di itu aja, nggak cuman di kelas aja kita ikut organisasi. Berarti circle pertemanan tuh Kalau aku sendiri sih karena ikut kegiatan banyak, jadi emang circle pertemanannya jadi ikut banyak ya. Tapi yang satu benar-benar deket itu teman aku dari semester 1. Kita ada 4 orang, namanya Pulawangan. nggak ada nama circle-nya. Lucu banget. Jadi itu teman aku dari maba sampai ya semester 2 aja. Kalau Sabin gimana? Jujur karena dulu aku sempat ikut BEM juga semester awal, ya circle teman aku lumayan banyak. Tapi untuk yang dekat, jujur aku lebih ke teman sih. Tapi juga ada circle yang dari organisasi tuh gimana ya, itu luas banget guys. Jadi karena gimana ya, kalau di organisasi tuh malah bikin kita dekat kalau menurut aku. Jadi bakalan bisa dapetin teman di situ juga.
Berarti organisasi itu bikin circle baru ya, Benar. Dan jadi nambah keluasan pertemanan kita juga nggak sih? Lola gimana kalau pertemanannya? Sejauh ini sih aku sih lumayan deket ya sama teman-teman. Aku punya circle SMA aku karena emang dari SMA kita tuh nggak pernah deket, tapi semenjak kita satu kampus, satu di Undip, jadi kita lumayan sering main, nongkrong, jadi kayak tetap balik ke masa dulu sih kalau aku. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau aku nih sebenarnya Mikat juga jadi circle yang dekat ya nih. Oh iya, iya. Katanya paling solid. Sekawan. Iya ya. Iya. Nah kalau selain itu aku juga punya circle dari maba juga namanya Fasil Muda. Nah, ngomong-ngomongin soal organisasi, soal pertemanan, di kehidupan kalian, menurut kalian tuh circle pertemanan tuh lebih ke support system atau bikin kalian malah bikin down gitu loh karena mereka yang gak serap gitu, kayak kalian gak serap kelakuannya, gimana? Jujur menurut aku itu balik lagi ya ke pertemanan masing-masing. Tapi kalau pertemanan aku sendiri, jujur nggak ada yang bikin aku malah kayak mental breakdown atau apapun itu. Justru malah bikin aku nyaman gitu sama mereka. Mereka tuh yang benar-benar bisa jadi support system buat aku juga. Dan sebaliknya aku juga bisa buat kayak gitu ke mereka. Intinya tinggal balik sih menurut aku. Setuju. Kalau bisa gimana? Sama sih, aku kurang lebih sama Mas Adin. Tapi mungkin di circle itu pasti ada toxic. Nah, toksiknya juga. Cuma itu bisa diseimbangin sama support system. Jadi menurut aku balance aja sih Kak. Jadi nggak lempeng-lempeng aja, nggak berantem-berantem. Setuju sih. Tapi kalau pertemanan toksik gitu, pernah nggak sih kayak kalian tuh kayak, aduh hati gue sakit banget nih dikatain kayak gini gitu, atau kayak, ih kok dia ngomongnya kayak gini ya, padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu loh. Pernah nggak sih kayak di dunia perkuliahan ini kan? Kalau aku sendiri sih lebih ke dikomunikasiin aja. Kalau misalnya emang nggak suka diomongin, kalau misalnya itu kelewatan ya diomongin. Mungkin itu bisa jadi evaluasi diri mereka gitu loh. Dan mereka juga bisa evaluasi kita. Kalau misalnya kita ada salah ngomong, salah perbuatan. Setuju. Karena kita kan jauh ya dari rumah, jadi kayak kita bareng mulu tiap hari. Jadi kita benar-benar harus butuh komunikasi. Kalau kamu Jalala, kamu pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kalau aku ngerasain kayak sejauh ini sih, aku circle aku sih ngerasa dia support aku gitu loh, karena apa ya, aku tuh kalau kesepian ya aku kontaknya mereka gitu, kayak yuk main yuk kita keluar, kalau enggak mereka ngajakin ayo kita ke bawah, ya dia udah langsung gas-gas aja sih semuanya, jadi kayak merasa kita ada teman gitu loh di sini dan itu merasa support system kita juga. Kalau kalian sendiri? Nah berarti kita berarti kita udah tahu nih seberapa pentingnya circle ini gitu kan, kayak bisa jadi kayak bosan bisa main, terus apa juga sama mereka. Nah menurut kalian tuh seberapa pentingnya circle ini pas jadi mahasiswa sih, apalagi kita semua perantau kan di sini. Kalau circle aku sendiri ini beneran penting banget, hal krusial buat aku. Karena dari aku mau tidur, bangun tidur itu aku ketemunya sama mereka. FYI, aku itu satu rumah sama temen-temen aku berempat. Seru banget. Itu berempat, kita berempat. Jadi kayak kita mengawali hari dan menutup hari itu barengan terus. Jadi menurut aku mereka tuh kunci penting gitu loh di perkuliahan ini. Karena kalau misalnya aku lagi capek banget, aku cuma bisa interaksinya sama mereka doang. Ya, seru banget ya berempat, kayak selalu rame gitu di rumah itu ya, nggak ada sepi-sepinya. Ide bagus buat kita. Yes. Kan buat bikin rumah gitu ya. Kalau Mas Habib, Kalau aku sama kayak Nisa, jujur kayak kan di kuliah sendiri tuh karena kita merantau, jadi kayak nggak ada aturan gitu nggak sih. Jadi kayak aku mau balik jam berapa tuh bebas. Gak ada yang nyariin ya lebih tepatnya. Kayak Nggak ada yang nelpon gitu ya. Jangan nonton lah, please lah. Nggak apa-apa kalau lihat ini bohongan. Ini jokes doang. Jokes kita doang.
Pastinya kita pulang jam 10 baru mandi. Iya, baru keluar sih. Iya, jadi kayak karena benar-benar gak ada aturan itu, jadi aku sering banget main tuh emang gak inget waktu. Terus kalau misalkan malas balik, ya aku tinggal nginep di kosan temen aku. Kayak waktu itu aku nginep di kosan Alin, belum ganti baju. Berapa hari tuh? Iya, berapa hari ya, itu benar-benar belum pulang. Dan emang kayak gimana ya Alin? Kayak jujur seru banget gitu loh. Dan seru. Terus malah kayak bikin aku ngerasa gak kesepian juga, benar kata Nisa. Karena kan ya di sini gitu loh, kita ngerantau sendirian, kayak gak ada siapa-siapa, pasti butuh teman kan. Entah buat ngobrol atau buat kayak tidur-tiduran doang, main HP, itu juga menurut aku bantu sih buat nemenin aku. Yang penting tuh ada orang ya, kayak walaupun nggak ngapa-ngapain, walaupun nggak ngomong apapun tuh yang penting kayak oh ada orang nih di sebelah kita, seenggaknya di kos tuh nggak sepi-sepi banget, nggak sendirian. Apalagi kalau kita merantau pasti ada kata-kata homesick. Kayak Musik nih habis itu bener-bener. pulang deh. Itu mah kasus yang mana ya? Tapi FYI aku gak pernah homesick. Hah? Apa itu ini kayak ada hubungannya sama kamu 4? Iya, satu rumah 4 orang kali ya. Dan kegiatannya juga banyak banget. Iya, nggak sih? iya. Tapi teman-teman aku yang 3 ini nih sering banget pulang. Oh, Aku niatnya semester ini aku nggak pulang. Karena aku bosan makin banget di Jakarta. menyibukin diri mungkin nanti ya. Bosan guys di Jakarta. Padahal enak banget. Padahal lebih bosan di Semarang. Ya kok seru kok Terus, seru ya. masuk atrop. Jangan lupa ya masuk kantor. Masuk kawan ya, masuk nikat. Masuk nikat. Ya, Nikat. Kalau kamu seru masuk nikat ya. Kalau enggak jangan. Benar. Kalau nggak punya erox. Kenapa kita jelasin dulu? Coba Fun fun fact, fact nih, fun fact di Mikat ini ada 4 orang. 4 cowok. 4 orang cowok. Mereka semua mengendarai Aerox. Benar-benar Mikat Ada Aerox. Aerox. Oke, back to topik kali ya. Oke, boleh. Mari kita lanjut ke topik kita. Iya, benar-benar. Jadi kalau kita masuk lagi ke seberapa penting, menurut aku sendiri itu juga penting banget. Apalagi ketika udah homesick, kita ngerantau, kalau kita sakit, kita juga butuhnya teman yang Benar. nggak bisa ngeluar. Kita capek juga nggak punya ke teman. Iya, benar banget sih. Dan jujur aku paling suka juga kalau ada nginep di kos teman. Ya, Sabin pernah di kos aku kayak berapa hari ya? Apa listriknya bunyi? Gara-gara Ya aku kali 3 kali sehari. Crucial sih kan. ngabisin token Benar. kos teman. Nah, Kalau nyatok di kos temen aja ya. Iya. Daripada di kos sendiri kan bikin token habis gitu ya. Yang belum merantau yang harus dilakukan adalah ngabisin kos. Ngabisin Token teman. Iya. Kalau lo gimana? Oke, balik lagi ke topik ya Kak. Jadi menurut kalian tuh kayak circle pertemanan di kuliah ini menurut kalian nih pernah nggak sih kalian rasa kayak kok gue berubah banget ya semenjak masuk circle ini terus kayak di SMA pun juga beda sama di kuliahan. Kalian rasa nggak sih kayak perbedaan diri di SMA sama kuliah itu beda banget? Gimana sih menurut kalian? Kalau di aku sendiri, kalau SMA tuh gimana ya? Jujur emang aku juga udah ada teman-teman yang kami gitu. Tapi kayak introvert gitu loh, aku cuma berbaur sama ya paling kan aku IPS, jadi sama anak IPS aja. Tapi kalau misalkan kuliah, itu nggak tahu kenapa emang ngebuat diri kita harus ekstrovert gitu loh. Nggak bisa diem-diem aja berarti ya kayak harus interaksi. Iya, jadi kayak emang kita tuh harus mulai duluan juga sih. Kalau aku sendiri sih, aku lebih nunjukin diri aku sendiri pas kuliah sih. Karena kalau sama temen-temen aku di kuliah, aku tuh bisa ngambek, bisa jaman-jaman. Kalau saya sama Bisa ngeluarin sikap aslinya gitu Iya, ya. kalau di SMA karena mungkin circle aku yang kurang aja lah ya. Jadi kayak ya udahlah. Bener sih dia kayak sampai di kita panggil dia Dede. Yes, aku benar. Dede Mikat guys. Karena dia Dede super Mikat. clingy. Ya Lut, kalau Cilala gimana nih? Kalau aku sih perbedaannya ada kali ya. Kalau menurut aku lebih bisa nunjukin sifat asli aku tuh ke teman-teman SMA aku karena benar-benar mereka tuh kayak udah tahu nih aku tuh bawel ya. Jadi kayak mereka nggak kayak dia nggak capek dengerin aku bawelnya aku. Tapi kalau di SMA ini, di kuliah ini aku lebih kayak oh aku harus jaga sikap aku nih karena aku ketemu orang-orang baru, bukan berarti mereka juga
bisa nggak sih bisa terima sikap aku yang bawel ini. Jadi kayak aku lebih agak membatasi diri aku, nggak lebih leluasanya kayak pas di SMA sih kalau menurut aku gitu. Kebalikan ya berarti ya. Iya. Kalau generasi beda nih. Iya nih, kita biru-biru nih hari ini. Hidup Gender reveal. ini dong bener. Ada Hidup pink, Joko Anwar. Ayo biru. gender reveal. Gender reveal. Oke, kalau kalian sendiri gimana nih? Kalau aku jujur aku tuh rasa bedanya tuh lebih ke dekatnya sih. Kalau SMA kan kita bisa pulang lagi ke rumah, kita bisa makan juga sama keluarga. Tapi kalau di sini tuh aku justru ngerasa circle di sini tuh kayak benar-benar keluarga banget gitu karena ya kan, karena kayak pulang kuliah juga nanti kita main lagi, yang bahkan nginep-nginep mulu. Kayak benar-benar dekatnya tuh ngerasa deket banget sih. Jadi kalau ke Belawasnya jadi ketergantungan, jujur. Iya, itu negatifnya Iya. ya. Iya, sama teman, Iya, sama teman ya. gitu. Teman-teman konteksnya teman ya kan? Iya, kan itu Temennya cewek banyak iya, Iya, iya. teman cewek. Yang berarti kalau misal live together ya. Iya, forget Gitu. Benar-benar. Nah, jadi setelah kita tahu nih seberapa dekat circle kita, seberapa penting, seberapa krusial kita buat di hidup kita selama kuliah ini, kalau kalian misal ada masalah, ini kan ceritanya ke mereka ya, berarti lebih dekatnya ke mereka daripada ke keluarga. Nah, circle kalian ini biasanya justru membantu atau justru bikin nambah tekanannya gitu pas kalian cerita. Karena kan tipe orang Bikin yang- down gitu kali ya. Kan tipe orang kan beda-beda ya pastinya. FYI, aku dulu temenan ber-9 dari maba. Banyak ya. Rombongan itu. Selain bola atau berdua? Kalian kalau tahu Padamura itu circle aku guys. Tapi TikTok ya? iya, Rame ya, jangan lupa iya, follow. tapi kepecah jadi 2, ada yang 5, ada yang 4. Nah, ada yang 6, ada yang 3. Nah, aku kebagian yang 3 orang ini. Dulu tuh aku beneran ini masalahnya udah clear sih sebenarnya, cuma aku mau sharing aja. Itu di saat itu tuh aku beneran down, stres banget karena tiba-tiba kita bubar gitu. Terus aku sampai begging lah ke yang 5 orang ini. Terus temen aku yang 2 orang ini kan aku bertiga, yang 2 orang ini sampai kayak udah ngapain sih kayak gitu, udahlah biarin aja, nanti juga balik sendiri. Jadi tuh mereka tuh bukan nggak validasiin aku, cuma mereka tuh pengen aku realistis aja sama keadaan. Jadi menurut aku sikap yang kayak gitu yang aku perluin, yang realistis, nggak yang bikin kita punya harapan gitu sih. Jadi emang harus realistis aja. Dari tadi kan kita ngomongnya serunya punya Mhm, circle iya. apa-apa, tapi sebenarnya juga ada sisi yang lain gitu ya. Dan itu tuh kalau misalnya pas masa itu, terus kamu punya masalah sendiri lagi, itu justru numpuk masalahnya ya berarti. Aku sih tipe yang diselesain dulu satu-satu. Jadi kalau misalnya aku pasti nyingkirin masalah yang ini dulu, baru mikirin yang Satunya. itu. Biar nggak stres. Tapi itu bisa jadi ini ya, kayak pelajaran gimana Benar, cara benar. nyelesain suatu masalah ya. Benar. Dan jangan terlalu menaruh harapan aja sih sama teman-teman. Karena setuju banget sih. Karena sesuai ekspektasi. Iya, karena ekspektasi kita kayak gini, nyatanya dia nggak bisa ya. kayak gitu. Balik lagi yang bisa cuma kita andalin kan diri kita sendiri. Iya, bener banget sih. Walaupun kayak circle pertemanan yang emang penting, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah diri kita sendiri. Itu. Dan perasaan kita sendiri guys. Nah, gimana nih Sab? Nah, gimana nih Sabir? Kamu ada ini nggak kayak circle ini justru nambah masalah kamu atau membantu masalah kamu nih kalau pas ada lagi tekanan? Kalau aku sendiri jujur belum ada konflik yang kayak gimana ya sama teman. Cuman kalau misalkan ada pun aku bakal komunikasi gitu malah sama teman aku. Jadi kayak misalkan kita diem-dieman berapa hari entah karena kayak dia butuh aku sendiri, aku butuh aku sendiri juga. Cuma nanti ada kalanya benar kata Nisa bakal ngalir lagi aja gitu, balik lagi aja. Nanti ini komunikasi aja sih. Jadi kayak menurut aku juga space penting buat masing-masing orang. Iya benar. Yang 9 orang itu aku ngasih space 4 bulanan. Baru kita Wow. maaf-maafan pas puasa kemarin. Jadi Ini juga ya. walaupun emang balik yang nggak kayak dulu lagi, cuma ya Sebenarnya ya aja. udah
baikan lah, semua nggak ada dendam atau Gak ada apa dendam, lagi. cuma mungkin gak bisa sedekat dulu aja sih. Dan itu tuh normal lah ya, di kuliahan itu normal banget. Kayak penyaringan lah. Iya benar-benar. Karena kan gak semua orang bakal sama gitu loh, ibaratnya visi misinya di awal sampai akhir tuh bakal Iya, sama. Iya. Kalau di tengah jalan beda ya kita bisa apa lagi kan? Ya, bisa memaksakan semuanya juga nggak sih, karena udah beda-beda. Kalau sama Alvin sendiri gimana? Kalau aku sendiri jujur kayak ya dulu pasti ada sih kayak selain teman-teman kayak nggak satu visi nggak satu misi, dan itu sebenarnya jujur kayak bikin tambah masalah banget sih ya kan. Cuman akhirnya benar kata Nisa, kayak akhirnya kita butuh diri sendiri lagi. Kayak di situ tuh aku milih, kan itu aku ada ini kan juga ya ngirim kenalan sama Nisa, dia lebih kecil kan nyampe 9 orang gitu. Nah terus kayak Lebih berasa sih. iya kan, karena lebih personal gitu Iya, ya, lebih kalau dekat. 9 tuh kayak ya udahlah. Iya benar. Karena itu kita udah merasa deket banget, aku merasa ketergantungan sama dia tuh kayaknya. Terus karena ternyata kitanya agak beda ya berdua. Terus kalau di jalan itu justru aku mau menangis mulu gitu loh tiap hari. Dan akhirnya aku milih diri sendiri. Dan akhirnya aku milih sendiri, tapi setelah aku milih diri sendiri, besoknya bakal ada banyak temennya datang lagi. Benar, Sebenarnya kan. Kayak hilang satu, tumbuh 1000. Benar. Di angkatan aku itu aku cuma deket sama 3 orang tadinya awalnya. Terus aku sebenarnya nggak sempat nggak pede masuk organisasi gitu karena aku juga sebenarnya itu bikin trauma sih, trauma pertemanan gitu sebenarnya. Terus daftarlah aku, ternyata ketemu bidang yang emang Udah kok banget Iya, ya, rumah banget. sekarang ya, tingkat ya. Temen aku ada di bidang lain, terus dengar ceritanya pun nggak erat mikat sih. Jujur aku terima kasih banget Mikat udah menerima aku walaupun aku nggak milih. Tapi kan mikat ya jadinya. Tapi benar sih, pokoknya akhirnya kita akhirnya butuhnya komunikasi dan space juga kan akhirnya. Jadi kalian yang belum masuk kuliah jangan kaget kalau misalnya ada kayak gitu, karena akhirnya juga bakal Itu selesai. normal nggak sih? Benar, Karena siklus kita ketemu juga orang-orang yang belum kita kenal sebelumnya, jadi kalau pas di tengah jalan ketemu kayak gitu, jadi nggak usah apa ya, kaget gitu. Makanya Nisa udah baikan, aku juga udah baikan, kayak pasti semuanya bakal ada fasenya gitu. Kita juga ketemu yang lebih baik. Benar, lebih sevisi sama Iya, kita. Kalau aku sendiri sih, menurut aku circle tuh enggak sih, nggak pernah kayak berantem apa gimana. Kalau menurut aku lebih kalau punya circle ya udah kita jalanin hari-hari kita aja, nggak usah kayak gimana-gimana gitu. Kayak ngerasa oh kita udah ketemu nih, ya udah layaknya kita itu. Jadi kayak kita tuh bisa membatasi sama teman kita gitu loh, nggak bisa kayak seenaknya gitu apa gimana. Jadi kayak lebih ke sama circle tuh nggak ada tekanan sih, kayak aku lebih ke ya udahlah ikutin alurnya aja, ikutin jalannya aja kalau ada apa-apa sih. Jadi mungkin itu bedanya kita kalian ya, Iya. kita kan terlalu deket nih sama orang ketergantungan, tapi kalau semisal insya Allah masih bisa jaga jarak. Iya, ada negatif ada positif. Benar-benar. Menurut kalian di perkuliahan ini, di pertemanan circle ini, kayak circle yang sehat tuh menurut kalian tuh gimana? Soalnya kan circle ini di circle perkuliahan itu kan kayak ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Tapi menurut kalian sendiri konteks dari sehat menurut kalian tuh gimana? Nah, kalau menurut aku kan tadi kita juga udah sempat mention ya dari yang permasalahan-permasalahan. Nah, yang sehat menurut aku tuh yang kayak komunikasinya ya. Balik lagi, sebuah komunikasi itu paling penting. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa, kok lo kayak giniin gue sih, kayak kok kayak gituin gue, itu better daripada dipendam, karena nanti bakalan gimana ya, makin runyam. Mendingan langsung diobrolin aja gitu. Karena nanti kalau misalkan dipendam terus-terusan, itu malah kayak bikin kamu menjaga space, diri kita tuh menjaga space sama orang itu. Iya, jadi worse. Terus malah makin jadi kayak, aduh ini orang dari awal gue udah nggak serap, terus kayak kalian pendem gak pernah dikomunikasiin, ya gimana orang itu bisa tahu gitu kalau misalkan kalian tuh nggak serap sama dia. Betul. Dan gimana kita bisa tahu dari dia ke kita tuh kayak gimana gitu. Iya. Lebih ke ini ya, lebih kayak apa sih, kita nyari yang sematch gitu nggak sih sama kita. Lebih kayak
nyari yang sefrekuensi sama kita juga, jadi harus diomongin gitu sih. Sama sih kalau aku juga, aku yang berempat ini kita sering banget ngobrol. Kalau misal kita nggak suka kita obrolin, jadi nggak ada yang dipendam gimana gimana. Terus kalau misalnya pengen punya space sendiri ya kita kasih. Kalau emang mau lagi galau, lagi kayak lagi ya burn out banget ya kita temenin. Justru yang circle sehat tuh benar-benar yang kayak bisa membantu kita, bisa komunikasi, bisa kasih kita space, bukan yang kayak kadang kan mungkin kayak kalau main mulu tuh berarti sehat gitu, padahal enggak kan, ada masanya kita kayak ya udah butuh banget loh. Iya, setuju. Jadi dia tahu batasan aja sih. Iya, kayak dari sih kasih boundaries. Kalau Calula ada nggak kira-kira? Kalau aku sendiri sih, menurut aku circle sehat tuh kayak nggak, misalkan aku nggak suka nih sama orang, aku tuh nggak langsung jauhin gitu loh, aku lebih tetap komunikasiin supaya pertemanan aku sehat. Misalkan kamu jangan kayak gini dong, maksudnya kita omongin lebih baik sikapnya kayak gini, soalnya kan orang belum tentu suka juga kan sama sikapnya dia, gitu-gitu sih kalau aku. Tapi kalau kita bisa rangkum nih, pokoknya circle sehat itu adalah komunikasi, tahu boundaries, terus Diri ya, kasih ya benar, space buat diri sendiri, dan cari yang satu match frekuensi. frekuensi. Itu benar, kalau nggak sefrekuensi nih gak bakal nih ngobrol selama ini Iya, ya. benar banget sumpah. Aku pernah ketemu orang yang kayak gitu. Aku mengakui diri aku extrovert. Ketemu orang kayak gitu itu nguras energi banget. Extrovertnya kelihatan sih nih kayak ikut kerja, organisasinya berapa. Iya. Dan kepanitiaannya Aku pernah di satu waktu aku gabut banget satu hari, aku nggak keluar rumah, aku nggak ketemu sama orang, aku burn out, aku nangis. Besoknya aku langsung cari kerja. Biar aku nggak gabut, sumpah. Tapi pernah gak sih kamu kayak, aduh gue capek banget nih, Kerja kayak semuanya udah gitu. kerja, double organisasi, kayak belum lagi kayak ada pelatihan-pelatihan apapun itu kan di luar, kayak aduh gue capek banget nih, gimana ya, kayak pengen keluar dari fase itu, bisa nggak ya gitu. Pernah nggak sih kayak kamu ngerasa kayak gitu? Enggak sih. Oh, Jujur, tenaganya banyak juga ya, Iya, berarti banyak banget kayak energinya, Mbak. energinya Enjoy banyak aja. banget. Soalnya kalau dijalanin enjoy itu nggak kerasa. Aku tuh suka banget ketemu orang baru. Kayak aku kan lagi dasar ya. Salah satu alasan aku dasar di luar tuh karena aku nggak mau ketemu orang itu aja. Jadi aku keluar dari lingkup aku, keluar deh. Keren, perlu diapresiasi sih, jujur. Jadi kayak kamu tuh kayak lebih apa ya, lebih gue nggak bisa nih kayak diem aja di tempat, harus melakukan aktivitas apapun itu, kayak main kan, kayak kamu sering main juga ya. Aku cinta di luar kan. Soalnya aku dulu tuh di SMA tipe yang introvert. Aku extrovert tapi aku nggak punya teman banyak. Terus aku nggak mau ngulangin itu lagi, jadi aku cari teman sebanyak banyak. Berarti karena kamu nongkrong terus nih, dan kita sering nongkrong kan ya, ada indikasi kayak rasa takut gitu kalau misal nggak nongkrong ya ketinggalan nanti gitu. Kayak jadi ada rasa kayak takut ditinggal di circle kita gitu pas nggak nongkrong. Kayak rasa ada gitu nggak sih? gibah-gibahan apa gitu, Gitu. kayak Kak Sabin sendiri kayak gimana? Kalau begini dia Takut digibah. nggak digibahin juga. Iya, maksudnya kayak kayak takut ketinggalan cerita obrolan gitu. Jujur kalau aku sendiri, kalau sekarang ya untuk sekarang kayak butuh, kalau misalnya aku habis main sama kayak kabit yang di belakang, jadi kayak aku butuh space gitu loh buat diri aku sendiri. Jadi aku nggak mau yang terus-terusan main kayak habis interaksi sama orang. Biasanya kalau sekarang tuh kayak aku butuh waktu buat di kamar dulu, tenangin diri dulu gitu loh, kayak aduh udah capek banget, capek tuh capek. Iya, dan itu kayak kita pas maba kan main mulu ya. Kita juga karena ada perasaan kayak gitu, karena takut nanti gak dapet temen kan. Jadi kayak kita kayak main mulu. Tapi setelah kayak semester 2, 3, 4, semakin naiknya semester malah semakin kayak ya udahlah, kayak ya udah kalau kita ditinggal berarti bukan teman kita, bukan circle kita juga. Iya benar. Benar sampai juga dulu sih. kita berdua main sampai nggak tahu waktu Iya, banget iya, sama kayak kita kan ada maba nih. Pagi ketemu pagi ya, Iya. sampai main ketemu. Terus akhirnya kayak sekarang kayak aduh ini capek deh. Kalau ada waktu istirahat kita mending istirahat dah ya. kalian yang masih maba-maba yang belum punya adik tingkat,
Kalian masih ada Abis ini nanti ya semester depan. Tungguin Kita punya tingkat Oke, dan coba ya. Berarti lanjut. Lanjut. Mereka lanjut ya, berarti Ayo, kalian berarti ya. lanjut singkat ya. Demis. Gimana nih kalian yang masih semester 2 nih? Ada rasa kayak gitu nggak? Karena kalau dulu kita masih ada rasa kayak gitu ya, Mas Iya, Maba. kayak pengen, aduh, ayo banget kesini langsung. Kalau aku karena aku lingkup pertemanannya udah cukup luas juga ya di semester 2, jadi kayak ya udah kalau emang nggak ada waktunya ya udah nggak usah main gitu. Kalau emang diomongin ya udahlah, ya udah aja gitu. Kalau semester 1 mungkin karena masih peralihan SMA ke kuliah, jadi kayak emang FOMO banget sih kak. Sama ya. Bener-bener Emang mencari jati tahapan diri. memang. Benar-benar. Cuma karena udah puas di semester 1 itu, jadi semester 2 udah nggak mencari yang kayak gitu. Karena dia sibuk juga Iya, ya. iya, Terus benar. sekarang di Sekarang masa semester depan. 2 semester 2 tuh banyak banget kegiatannya ya. Apalagi nanti semester udah atas dulu apa lagi yang diincar Udah sampai antropologi itu kan kita nyebutnya turun penelitian. lapangan. Kita turun lapangan guys, kita tuh sering banget turun lapangan. Seru guys. Seru kalau nggak capek, kalau nggak ditagih tugas, nggak ada deadline tuh seru. Seru Iya, banget. kalau Enjoy aja. Aku pernah kesamin. Siapa yang kalian kesamin juga? ya aku Ya aku nggak pernah karena ya kita beda dosen Iya, juga beda nggak sih, dosen. beda dosen beda Iya, tempat benar, gitu. benar. Jadi ya gitu sih, nggak apa namanya, nggak semuanya kesamin, beda-beda tempat. Nanti aku mau ke Sangiran, ke Sragen. FYI pas kesamin kan aku baru kelas 9. Cuma aku yang ngobrol sama sepupu gitu. emang itu masih jauh nggak sih? Masih jauh ya, Nis? Bisa Iya. berarti ya? Aku kan orang Jawa. Coba boleh cobain dong, boleh cobain Coba, coba coba. kita ngobrol ya. Coba. Jenenge. Nami kulo Anissa panjenengan sinten, siapa namanya? Itu bahasa Jawa Ngoko ya? Bukan. Kalau main Jawa. Oh ya, Permaingi ya. Kalau ngoko itu agak lumayan kasar. Oh iya. Kita di Jawa Tengah juga rata-rata nggak bisa bahasa Jawa ya, kayak kali Kasawin bisa nggak ya kayak bahasa Kali, Jawa? Masa nggak Jujur, bisa? aku kan asli Jawa, jadi bisa. Coba gimana contohin dong. Coba Salah ya berarti tadi. Coba ngomong apa ya? Enggak. Coba kamu ngobrol sama bisa orang. hari-hari. Kalau kayak saudara tuh pakai bahasanya ya udah Iya. kasar. Cuma kalau yang orang lebih tua baru pakai kayak gitu. Coba kita ngobrol ya. Coba dulu. Jenengnya siapa mbak? Jangan sombong mulu nih. Iya, nama dulu Dong. Ulang dulu ya. Kakak ini, kakak ngajak ngobrol aku nggak bisa Aku ngobrol. juga nggak bisa lagi sama gimana ya? Dari mana? Dari Kuliahnya mana? di mana? Iya, dari mana? Itu mah dari mana juga nanti? Iya, dari mana? Dari mana? Iya. Enggak, dari mana tuh? Saking diikut. Kalau bahasa sekarang kok bisa guys, jujur. Kalau Bisa. kita bisa. Iya. Coba dari bahasa Jawa yang Alim gimana? Ini dari mana juga dari mana kok? Dari mana? Oh, dari kalau saking Jakarta. Oh, Panjenengan Solo kota. Sospokan. Dari tadi bisa dilihat Kata Solo ya? karena kalau untuk diingat lagi circle pertama kita kan dari bahasa mana aja, dan kita di sini pakainya itu bahasa Bahasa Indonesia. Bahasa kawan. bahasa Oh Jawa. iya benar. Kalian ada bahasa lain nggak sih kayak Sunda gitu? Jujur kan aku di Tangerang ya, mostly tuh orang-orang ngomong pakai bahasa Sunda, tapi aku nggak paham guys sama sekali karena susah aja gitu loh menurut aku. Tapi kalau misalkan ada yang ngomong masih ngerti dari logat-logatnya gimana, ini dia marah atau apa. Jalan itu kayak sebenarnya tadi ya. Nah karena kita udah mulai Di ujung di ujung ini, sesi, sesi. episode kali ini kita ada pertanyaan terakhir buat kawan-kawan kita di sini. Kerabat kita nih. Iya, padahal pengen 10 jam nih. Oke, setelah tadi kita ngobrol banyak nih ya tentang circle pertemanan di Semarang, aku tuh mau nanya nih sama kalian terakhir. Menurut kalian nih,
kalau misalkan circle kan teman-teman ini pada banyak banget ya di lingkupan kuliah ini dari organisasi. Menurut kalian mendingan punya teman banyak yang kayak ya udah aja, atau lebih kayak teman sedikit tapi bikin kalian nyaman dari rumah tempat pulang kalian di ngerantau ini? Kalau dari aku sendiri cari teman sebanyak-banyaknya. Tapi eh, perlu digarisbawahi kalian punya tempat pulang, circle buat pulang. Setuju banget. Contohnya apa? Mika? Mikat pulang aku juga karena Yeay. aku jadi diri sendiri di Mikat juga. Oh, Dede. Iya, maybe. Setuju banget sih, kayak kalau misal cari teman ya udah sebanyak-banyaknya cari relasi di organisasi. Tapi untuk manapun. pulang nggak sebanyak itu lah, agak di lihat dulu ya teman-temannya gimana. Ya, punya teman sebenarnya ya udah, cuman kita pasti ada teman dikit nggak apa-apa yang benar-benar bikin kita nyaman. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih guys teman dikit kalau kalian yang nyaman. Soalnya ada sebagian orang yang emang nyaman punya teman banyak, ada sebagian orang yang nyaman punya teman dikit. Jadi tergantung pribadi Individu aja. ya, tergantung kalian masing-masing. Kalau Kak Sabin sendiri gimana? Aku setuju banget sama Nisa. Kalau misalnya cari teman sebanyak-banyaknya, jadi kayak kita bisa teman sama siapapun. Cuman kalau misalkan buat tempat pulang itu ya teman aku ya itu aja gitu loh, buat kayak cerita atau apa. Karena ya balik lagi gitu, kayak teman yang bisa dipercayakan beberapa aja ya. Benar. Dan aku juga nggak mau yang oversharing gitu loh ke orang lain. Iya benar. Aku juga paling kalau sama temen cuma ya bercanda-bercanda aja sendiri. Benar, ada dimasuk kayak circle banyak tuh yang kayak kita udah bercanda doang apa doang. Iya. Tapi di satu circle nih kita bisa kayak cerita apapun, Privasi, masalah cerita Rumah, keluarga, apapun itu, cerita mantan yang toksik. bisa kali ya. Nih, kalau Celola nih dari yang nanya, kamu gimana nih? Kalau aku sendiri sih lebih ke ya temen saya banyak-banyaknya, cuman ya balik lagi kayak kita teman-temannya pilih-pilih sih kalau untuk kita pulang tempat nyaman itu gimana. Alin sendiri gimana nih? Penasaran deh. Penasaran gitu ya? Penasaran itu kan? Iya Banget banget. Banget, Kayak banget. kok deh sama aku Solo. Yes. Dari Solo? Pokoknya kalau dari aku sendiri nih, kalau teman tuh teman banyak, karena aku kayaknya tipe orang yang memang pengen punya kenalan banyak deh. Kayak jadi ya udah punya teman banyak gak apa-apa, cuman emang ada teman yang bisa benar-benar dekat, bisa benar-benar kayak yang bisa cerita, bisa cerita masalah pribadi gitu. Tapi buat teman banyak, ya udah buat main aja, buat nongkrong, Benar, senang-senang. benar. Setuju. Oke. Nah, karena kita ternyata udah di ujung ujung sesi, kita ambil poin pentingnya dulu nggak sih dari podcast kita kali ini? Jadi kalau menurut aku ya, kalau dari yang kesimpulan yang tadi kita ngomong tuh, circle tuh ada pentingnya, tapi kita juga harus ada boundariesnya. Benar. Jangan ketergantungan. Benar. Nah terus kayak Kita yang penting komunikasi nggak sih sama teman-teman Benar. kita juga, harus diomongin kalau emang kita nggak suka ataupun suka, kayak nyaman, kita juga harus saling terbuka satu sama lain. jadi kalau kalian yang belum kuliah, jangan kaget kalau misalnya di circle kalian nanti itu bakal ada kayak selektif dikit. Iya, bakal ada. itu masih awal guys, itu Iya. masih awal. Karena Wajar masih banget. semester berikutnya juga akan terkuak satu-satu sih. Iya, itu wajar banget. Kalian beruntung itu terkuatkan di semester 1. Iya, semua bisa di semester 7. Tuh, Yang skripsi mau sidang, lebih enggak lagi. Dan jangan takut cari teman sih, kayak karena semua orang di sini juga butuh teman. Kalau Benar, kita ngabur, benar. bakal bisa. Sumpah. Buat maba-maba yang mau masuk, Semangat, jangan Cari cari circle yang sehat. lagi. Jangan lupa cari circle yang sehat dan yang sefrekuensi. Oke guys, mungkin ini udah di ujung sesi. Kita tutup dulu. boleh kita tutup dulu. Kita tutup dulu kali ya. Aku Alina. Dan aku Calula. Aku Sabin. Dan aku Dede. Bye bye. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di episode Bye. selanjutnya.